Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tentang pemaknaan dan penghayatan yang saya praktekkan di TK Darus Saadah dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara guna memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11. Salam guru penggerak. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mira Armila Sari, calon guru penggerak angkatan 11 dari TK Darus Saadah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Berikut daftar isi demonstrasi konseptual modul 1.1. 1. Penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Alasan yang konseptual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3. Hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konseptual. 4. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. 1. Penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau KHD adalah tokoh pendidikan nasional Indonesia yang dikenal dengan gagasan-gagasannya yang revolusioner mengenai pendidikan. Berikut adalah beberapa penerapan ide dan gagasan Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pemikirannya. Yang pertama, Trisentra Pendidikan. Trisentra Pendidikan ini yang pertama ada keluarga. Pendidikan dimulai dari keluarga. Orang tua berperan sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka. Yang kedua, sekolah. Sekolah sebagai tempat anak-anak memperoleh pengetahuan formal dengan bimbingan guru yang berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Yang ketiga yaitu masyarakat. Lingkungan masyarakat memberikan pengalaman dan pembelajaran sosial yang tidak didapat di sekolah atau di rumah. Selanjutnya, prinsip pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing ngarsa sung tulodo, di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh. Ing madya mangun karso, di tengah pendidik harus membangun semangat dan prakarsa. Tutwuri handayani, dari belakang pendidik harus memberikan dorongan dan arahan. Kemudian, pendidikan harus berpusat pada anak atau student center education. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berfokus pada kebutuhan, minat, dan bakat anak-anak. Pembelajaran harus disesuaikan dengan potensi dan perkembangan individu anak. Selanjutnya, pendidikan harus bersifat holistik. Pendidikan tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan kepribadian. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan harus mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, sekolah sebagai taman. Ki Hajar Dewantara menggambarkan sekolah sebagai taman, di mana anak-anak bisa belajar dengan gembira dan bebas. Pendidikan harus memberikan ruang bagi anak-anak untuk bereksplorasi dan bereksperimen. Yang terakhir yaitu kodrat alam dan kodrat zaman dalam konteks pendidikan. Yang pertama, kodrat alam. Kodrat alam menurut Ki Hajar Dewantara mengacu pada potensi dasar dan karakteristik alami yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir. Ini termasuk bakat, minat, kecenderungan, dan kemampuan alami yang ada dalam diri seseorang. Yang kedua, kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantara merujuk pada kondisi, tuntutan, dan perkembangan yang ada dalam suatu periode atau era tertentu. Ini mencakup perubahan sosial, teknologi, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi cara hidup dan cara berpikir masyarakat. Selanjutnya, pendekatan berpusat pada anak. Dalam dunia pendidikan yang semakin beragam,
Pendekatan yang berpusat pada anak seperti yang dianjurkan oleh Ki Hajar Dewantara menjadi sangat penting. Setiap anak memiliki kebutuhan, minat, dan bakat yang berbeda. Dengan pendekatan ini, pendidikan dapat lebih personal dan sesuai dengan potensi individu masing-masing siswa, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya, pendidikan yang menyenangkan. Pendidikan yang menggambarkan dan menyenangkan seperti konsep sekolah sebagai taman oleh Ki Hajar Dewantara dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan penting untuk mengurangi stres dan tekanan pada siswa serta meningkatkan hasil belajar mereka. Selanjutnya, pengembangan karakter dan moral. Banyak masalah sosial yang muncul akibat kurangnya pendidikan karakter. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pembentukan karakter dan moral sangat relevan untuk mengatasi berbagai masalah sosial seperti korupsi, intoleransi, dan perilaku tidak etis. Pendidikan karakter dapat membantu menciptakan generasi yang berintegritas dan bertanggung jawab. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, pendidikan yang menghargai kodrat alam membantu dalam pengembangan individu secara optimal dengan mengenali dan mengembangkan potensi alami setiap siswa. Pendidikan dapat menciptakan individu yang lebih kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Kodrat zaman. Pendidikan yang mengikuti kodrat zaman akan memastikan siswa memiliki literasi digital dan keterampilan teknologi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat modern. Ini penting untuk menciptakan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan industri 4.0 dan seterusnya. 3. Hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual di TK Darussaada. Pertama, peran orang tua dan masyarakat. Hasil dari penerapan atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai peran orang tua dalam masyarakat terkait pendidikan yang kami terapkan di lembaga TK Darussaada adalah salah satunya yaitu dengan mengadakan kegiatan parenting akbar yang dihadiri oleh guru, kader posyandu, para orang tua, dan masyarakat umum. Hal ini kami lakukan untuk mengedukasi guru, para orang tua, maupun masyarakat umum betapa pentingnya untuk memahami pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Dari kegiatan parenting ini diharapkan para orang tua dan guru dapat menstimulus anak-anaknya sesuai tahap perkembangannya. Selanjutnya, hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual di TK Darussaada yaitu pendidikan yang berpusat pada anak atau Student Centered Education. Hasil dari penerapan atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pembelajaran dengan pendekatan berpusat pada murid yang kami terapkan di lembaga TK Darussaada adalah contohnya dengan pendekatan pembelajaran project based learning dan kriya seni mewarnai. Kami sebagai guru kelas membagi kelompok sesuai dengan pembelajaran yang diminati setiap peserta didik. Kelompok 1 ini gambar peserta didik sedang belajar membuat karya seni mewarnai. Kelompok 2, peserta didik sedang belajar membuat proyek maket bangunan Monas atau Monumen Nasional dari balok dengan berbagai bentuk geometri. Selanjutnya, sekolah sebagai taman atau pendidikan yang menyenangkan. Hasil dari penerapan atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pembelajaran dengan menjadikan sekolah sebagai taman atau menerapkan pendidikan yang menyenangkan yang kami terapkan di lembaga TK Darussaada adalah contohnya dengan bermain rebutan kursi. Dari permainan ini, anak belajar untuk memiliki pribadi yang sportif, punya daya juang, melatih vokal dengan cara bersenandung, melatih gerak motorik kasar anak, menciptakan rasa bahagia, dan melatih aspek kognitif anak dengan belajar pengurangan dari kursi yang diambil. Selanjutnya,
Selanjutnya, penerapan pada pengembangan karakter dan moral. Hasil dari penerapan atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pembelajaran dengan pengembangan karakter dan moral yang kami terapkan di Lembaga TK Darus Saadah, yaitu contohnya dengan melakukan pembiasaan salat duha, membaca Iqra, infak Rp500 per hari, memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, melaksanakan simulasi manasik haji, gotong royong, dan salam. Terakhir, dari hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual di TK Darus Saadah, yaitu mengenai kodrat alam dan kodrat zaman dalam konteks pendidikan. Hasil dari penerapan atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pembelajaran dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang kami terapkan di Lembaga TK Darus Saadah, yaitu contohnya dengan melakukan pembelajaran sesuai minat anak dan melakukan pembelajaran mengikuti perkembangan teknologi dengan media pembelajaran multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. Media pembelajaran ini saya buat sendiri ketika mengikuti diklat membatik, dan anak-anak juga belajar menggunakan tab dan proyektor. 4. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Challenge atau tantangan. Tantangan yang dihadapi saat penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah saya atau di tempat saya mengabdi, TK Darus Saadah, yaitu pemahaman mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara belum dipahami oleh semua pendidik, tendik, dan orang tua juga masyarakat umum. Solusi yang sudah dilakukan untuk mengatasi tantangan saat penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah saya itu, yaitu pertama, bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan pengembangan diri melalui dengan cara mengikuti KKG, webinar, belajar mandiri dari PMM, tutor sebaya, dan lain-lain. Dan bagi orang tua dan masyarakat umum, diadakan kegiatan kelas orang tua atau parenting. Baiklah, itulah dia video tentang pemaknaan dan penghayatan yang saya praktekkan di TK Darus Saadah dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.